Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ginarti dari kelas Linguistik B semester 6 akan mempresentasikan video yang telah Bapak Hanan kirimkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sosiolinguistik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan video yang berjudul The Speech That Made Obama President. Video ini dapat dilihat di channel YouTube Thinker. Ditulisnya itu THNKR, Thinker. Nah, jadi di dalam video ini terdapat beberapa narasumber, totalnya ada 4 narasumber yang menjelaskan atau menafsirkan beberapa teknik yang digunakan Obama ketika berpidato dalam pencalonan dirinya untuk menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 2004. Jadi di sini juga dapat diartikan mereka akan mengungkap sebuah misteri. Kenapa Obama bisa menjadi presiden pada saat itu? Mereka menafsirkan dari mulai apa yang Obama bicarakan, kemudian teknik berbicara, teknik tubuhnya, gesturnya, dan sebagainya. Dari 4 narasumber ini, yang pertama bernama Robert Lerman, yaitu seorang chief speechwriter for Vice President Gore, yaitu ketua penulis naskah pidato untuk wakil Presiden Gore pada saat itu, Al Gore, mantan Presiden Amerika Serikat. Kemudian ada Michael A. Cohen, seorang penulis. Ada Carlton McIlwain, seorang professor of communication, profesor komunikasi. Dan yang keempat atau yang terakhir ada Mario Cuomo, former governor of New York, yaitu mantan gubernur New York City. Oke. Pada menit-menit pertama dalam video itu, yang pertama Robert Lerman mengatakan bahwa Barack Obama itu sebelum pemilihan presiden, dia benar-benar tidak dikenal oleh orang-orang di sana, oleh masyarakat Amerika Serikat tentunya, karena memang Obama bukan berasal dari kalangan yang terkenal. Jadi ketika orang-orang bicara siapa Obama, I don't know who this guy gitu. Jadi mereka itu tidak tahu menau sebelumnya bahwa siapa Barack Obama itu sebelum pencalonan dirinya sebagai presiden Amerika Serikat. Hal pertama yang membuat mengapa Barack Obama bisa menjadi presiden dalam video ini melewat pidato itu, menurut Michael adalah dia mempunyai cerita yang sama dengan kebanyakan penduduk Amerika Serikat pada waktu itu. Obama merangkai ceritanya sedemikian rupa agar masyarakat yang pada saat itu mendengarkan speech-nya, mendengarkan pidatonya itu merasakan hal yang sama dengan dirinya gitu. Dia mengatakan bahwa ia sama dengan mereka dengan cerita awal, yaitu my father was a foreign student born and raised in a small village in Kenya, yang berarti bahwa ayah saya dulu adalah seorang pelajar asing yang lahir dan tumbuh di desa kecil di Kenya. Nah, lewat cerita ini dia seolah-olah mengungkapkan bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat biasa, bahkan ayahnya juga seorang orang asing gitu di Kenya gitu. Jadi mereka orang atau audiensnya akan merasakan oke, Obama sama seperti kita gitu, seperti itu. Itu menurut Michael. Lewat kalimat itu juga setelah Obama berbicara seperti itu, banyak orang yang menyorakinya, bahkan bertepuk tangan untuknya, dan he just like us gitu. Dia sama seperti kita. Nah, hal ini membuat banyak orang mendukungnya karena mereka merasakan hal yang sama dengan Obama. Yang mana Obama bisa menyamakan sebuah cerita kecilnya dengan cerita kebanyakan orang di Amerika, kebanyakan masyarakat orang yang lebih besar di Amerika Serikat gitu. Nah, yang kedua ada finding common ground, menemukan titik temu. Dalam hal ini, lewat pidatonya, Obama mengatakan bahwa
ketika ia menemukan anak kecil di Chicago yang tidak bisa membaca, ia merasakan apa yang gadis itu rasakan. Ketika ia menemukan orang tua yang kelaparan, ia merasakan hal yang sama, ia merasa miskin. Meskipun dia bukan orang tuanya, meskipun dia bukan grandmother or grandfather gitu. Jadi lewat hal ini ia mengatakan bahwa karena itulah Amerika maju. That's work of America. Begitu kata Obama. Hal itulah yang membuat para audiens yakin padanya bahwa dia akan merasakan apa yang kita semua rasakan, seperti itu. Karena Obama di sini memperlihatkan empati dan simpatinya terhadap masyarakat kecil. Nah, Michael juga mengatakan bahwa Obama tahu bagaimana ia harus melakukan pidatonya ketika ingin menyatukan sebuah bangsa Amerika, bahkan di ranah politik. Sebesar Amerika itu bisa disatukan oleh Obama lewat kalimat ini. There is no liberal America and conservative America. There is the United States of America. Begitu kata Obama. Ini merupakan salah satu teknik yang digunakan Obama untuk menyatukan bangsa Amerika. Seperti itu. Yang selanjutnya ada teknik Obama. Nah, di sini Mario Lehrman berkata bahwa Obama has two gifts. The first one is mind, and the other one is the ability to speak to a large groups of people. Nah, dalam hal ini bisa diartikan bahwa Obama itu memiliki dua anugerah. Yang pertama adalah pikiran, atau bisa kita artikan dengan kecerdasannya, dan yang kedua adalah kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang, di depan ribuan orang. Nah, mengapa kemampuan ini disebut anugerah oleh Mario? Karena ya hal ini merupakan hal yang sulit tentunya, karena ketika seseorang bisa saja cerdas, tetapi ketika dia tidak memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, untuk bagaimana berbicara, public speaking ya, bagaimana berbicara di hadapan orang banyak, dia tidak akan mampu menyampaikan kecerdasannya itu. Orang-orang tidak akan melihat dia cerdas. Dan salah satu untuk melihat kecerdasan seseorang itu bagaimana cara bicaranya di hadapan orang banyak. Bagaimana skill public speaking-nya. Nah, kemampuan untuk berbicara di hadapan orang banyak dan menarik perhatian mereka untuk setuju dengan apa yang ia katakan, itu adalah hal yang sangat luar biasa, dan itu dimiliki oleh Obama menurut Mario Lehrman. Selanjutnya, Robert juga mengatakan bahwa hal ini Obama dalam beberapa tayangan videonya. Jadi dalam pidatonya ini Obama menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu teknik dengan membawa bukti konkret dan memperhatikan hal yang sedetail mungkin. Contohnya seperti tadi, ketika Obama mencontohkan bahwa ketika dia melihat anak gadis yang tidak bisa membaca di Chicago, dia merasakan hal itu. Ketika dia melihat orang tua yang kelaparan, dia merasakan itu, dia merasa miskin meskipun dia bukan ibu atau nenek kakeknya. Seperti itu, dan itu merupakan bukti bahwa Obama membawa hal konkret, membawa bukti konkret dan membawa hal-hal yang detail dalam pidatonya untuk menganalogikan dan mencontohkannya untuk menarik perhatian para audiens. Kemudian teknik selanjutnya yang ia pakai adalah penekanan. Penekanan yang berbentuk repetisi atau pengulangan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa tadi dalam ranah politik Barack Obama bisa menyatukan orang lewat kalimatnya, there is no liberal America and conservative of America, there is the United States of America. Nah, di dalam menit-menit
selanjutnya, Obama juga mengulangi teknik seperti ini untuk menyatukan semua bangsa, untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Amerika, yaitu lewat kalimat there is no black America and white America and Latino America and Asian America, there is the United States of America. Seperti itu, Kak. Nah, dalam teknik repetisi atau pengulangan ini bisa dilakukan seseorang dalam sebuah pidato karena itu bisa memperkuat atau merupakan dinamika dalam sebuah pidato itu. Jadi orang-orang bisa menjadi yakin dengan kalimat-kalimat seperti itu. Para audiens atau orang-orang yang diajak bicaranya itu bisa yakin kepada dirinya gitu dengan teknik repetisi atau pengulangan itu, dengan there is no untuk menyatukan sesuatu hal yang berbeda, seperti itu. Kemudian ada teknik tangan. Nah, teknik tangan yang digunakan Obama dalam pidatonya ada yang nunjuk seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, hal itu dikemukakan Robert bahwa merupakan esensi. Jadi teknik tangan itu adalah esensi sebuah energi yang dapat memengaruhi psikolog orang-orang yang mendengarkannya. Ini merupakan sebuah dinamika dalam pidato, begitu kata Robert. Jadi memang teknik-teknik tangan ini bisa mempengaruhi psikologi. Ketika mengepalkan tangan berarti kita menularkan semangat dengan menunjukkan tangan kita memberikan contoh atau memberikan analogi seperti itu. Dan hal ini disebut dengan dinamika dalam speech, dalam sebuah pidato. Teknik yang selanjutnya ada an appeal to hope, menarik harapan para audiens, menarik harapan para orang-orang atau masyarakat Amerika kepadanya. Nah, hal ini juga merupakan teknik terakhir atau hal terakhir yang dikemukakan oleh 4 narasumber tadi dalam video The Speech That Made Obama President, yaitu ia menyampaikan beberapa harapan kemudahan dalam kesulitan, harapan bersatu dalam sebuah perbedaan, harapan dan yang lainnya. Obama menyampaikan dengan penuh semangat tentunya untuk memengaruhi para audiens, para masyarakat Amerika Serikat. Dia menyampaikan dengan penuh semangat untuk mempengaruhi masyarakatnya bahwa akan tetap ada harapan dalam keadaan sesulit apapun. Jadi seolah-olah ia mengemukakan energi positif kepada masyarakat Amerika bahwa kalian harus percaya padaku, bahwa pasti akan ada harapan, pasti akan ada jalan dalam kesulitan, pasti akan ada harapan meskipun seolah-olah kita merasakan tidak ada lagi yang harus diharapkan gitu. Jadi hal-hal seperti itu, bahkan dalam kalimat terakhirnya, dalam kalimat tersebut para audiens itu benar-benar menyoraki Barack Obama, apalagi ditambah ketika video ini akan berakhir di akhir pidato Obama mengungkapkan menutupnya dengan thank you very much, God bless you. Dia akan berbeda jadinya jika Obama hanya menyampaikannya dengan thank you very much saja, tetapi Obama tahu dengan dia menambahkan God bless you. Dan di sini menurut saya Obama di sini memperlihatkan bahwa apa yang telah ia sampaikan, apa yang telah ia pidatokan kepada mereka, berikut harapan-harapan, berikut ucapan-ucapan untuk mengajaknya dalam jadi intinya untuk mencapai harapan-harapan yang telah ia sampaikan tadi, tentunya akan tercapai jika kita membawa Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi
Seperti itu teknik-teknik yang disampaikan Obama dalam pidatonya yang membuat ia menjadi presiden. Ya, jadi yang pertama itu ada teknik menyamakan ceritanya dengan cerita kebanyakan orang di Amerika Serikat. Yang kedua ada menemukan titik temu atau finding common ground. Yang ketiga teknik berbicara, teknik tangan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah an appeal to hope, menarik harapan orang-orang yang ada di hadapannya itu. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barack Obama in 2004 was totally unknown. People were saying, I don't know who this guy is. I wonder why they picked him. He had this reputation as a bit of an upstart, as sort of a young, rising figure in the party, but no one knew who this guy was. This was his chance to introduce himself to people. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. What makes a great political speech is if you can somehow fold your story into this larger American story. The next thing he says is about his mother's family. His grandfather fought in World War II. He used the GI Bill. They settled in Kansas, so white people could say, he's just like us. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Going into this speech, we've had 4 years of George Bush, and we felt as a country like we've grown further apart. 2004 was very much a divisive partisan race. Obama's speech is in some ways an antidote to that. Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga, a belief that we're all connected as one people. If there is a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poorer even if it's not my grandparent. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. E pluribus unum, out of many, one. He gives a speech that presages his entire political message of 2008, which is this sort of post-partisan argument. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Obama was born with two great gifts. One is his mind, and the other is his ability to speak to large groups of people. There are three things that Obama does that really makes that speech effective. He wants concrete detail. He likes story, and he loves antithesis, the use of repetition and structure to show contrast. There is not a liberal America or a conservative America. There is one America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states, but I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states, and yes, we've got some gay friends in the red states. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes.
all of us defending the United States of America. The way he uses his hands, he actually points a lot and does a lot of this, and a lot of this, and a lot of that. In doing so, he gives off this sense of energy. I am new. I'm someone who is dynamic. And he doesn't do that so much anymore. He's a little more solemn and reserved when he gives speeches today, but I think it's more reflective of his office. In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? It's the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs. The hope of immigrants setting out for distant shores. The hope of a young naval lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta. The hope of a mill worker's son who dares to defy the odds. The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope. His appearance at that convention, which was the best speech of the convention, better than John Kerry's, was electrifying, and without it, he wouldn't be president. I think sincerity means a lot. There are people who, when they speak the truth as they see it, and they're very effective doing that. I believe this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much, everybody. God bless you.